Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Gita Oktaviani, Giza Aulia, Ivan, Intan Jovita akan menjelaskan tentang neraca lajur atau worksheet. Kertas kerja atau sering disebut neraca lajur, worksheet adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan, boleh dibuat, boleh tidak. Namun, bila menghendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu. Ini adalah data sumber neraca saldo dari Sipidanar dan ini adalah data sumber yang berupa jurnal penyesuaian dari Sipidanar yang akan kita buat neraca lajurnya atau worksheet. Sebelum membuat neraca lajur, harus dipastikan sudah membuat kolom-kolom untuk kertas kerja seperti ini ya. Dimulai dari judul Sipidanar, worksheet, periode 31 Desember 2016. Kemudian kolom untuk no akun, nama akun, kemudian ini untuk data neraca saldo, sisi debit dan kredit. Kemudian ini untuk jurnal penyesuaian, sisi debit dan kredit. Dan ini adalah penjumlahan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, yaitu kolom neraca saldo disesuaikan, sisi debit dan kredit juga. Kemudian kolom untuk laba rugi dan kolom untuk neraca. Kita langsung mulai ke tahap pertama, yaitu memindahkan data neraca saldo Sipidanar ke data neraca lajur pada kolom nomor, nama akun, dan neraca saldo. Pertama, kita pindahkan nomor akun dan nama akun yang ada di neraca saldo ke dalam nomor dan nama akun di neraca lajur, seperti ini. Pertama, kita pindahkan nomor akun dan nama akun yang ada di neraca saldo ke dalam nomor dan nama akun di neraca lajur, seperti ini. Setelah itu, kita pindahkan transaksi neraca saldo ke dalam kolom neraca saldo di neraca lajur seperti kas di debit Rp 38.500. Kita pindahkan ke dalam worksheet di debit sebesar 38.500. Utang usaha sebesar 10.900 di debit neraca saldo dipindahkan ke dalam kolom neraca saldo di worksheet utang usaha sebesar Rp 10.900.000 di debit. Dan seterusnya sampai ke beban listrik, air, dan telepon kemudian dijumlahkan. Seperti ini. Setelah itu, kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu pemindahan dari jurnal penyesuaian Sipidanar ke dalam neraca lajur Sipidanar pada kolom penyesuaian. Pada transaksi pertama, yaitu tanggal 31 Desember 2016 beban asuransi di debit sebesar 600.000. Kita cari di sini di nama akun ini. Jika tidak ada, kita tulis akun baru, beban asuransi. Sebesar 600.000 di debit. Kita tulis nomor pertama karena ini transaksi pertama. Kemudian asuransi dibayar di muka. Cari di sini jika ada, nih ada ya. Asuransi dibayar di muka. Di kredit sebesar 600.000. Kita tulis nomor 1 karena ini masih transaksi pertama, 600.000. Dan seterusnya sampai ke beban gaji dan hutang gaji. Lalu dijumlahkan. Langsung ke tahap ketiga, yaitu penjumlahan antara neraca saldo dan penyesuaian di kolom neraca saldo disesuaikan.
Yang pertama, kas. Karena tidak ada di penyesuaiannya, langsung saja ditulis 38.500 di debit di kolom neraca saldo disesuaikan. Terus yang kedua, piutang usaha sama seperti kas, langsung saja ditulis di kolom debit 10.900.000. Nah, yang ketiga, asuransi dibayar di muka. Karena di neraca saldo ada di debit 4.800.000 dan di penyesuaian kredit 600.000, kita jumlahkan terlebih dahulu. 4.800.000 dikurangi 600.000 yaitu 4.200.000 disimpan di debit. Yang perlengkapan juga sama seperti asuransi dibayar di muka, dikurangi 6.250.000 dikurangi 3.390.000. Hasilnya 2.860.000 di debit. Yang ketiga, peralatan. Langsung saja ditulis di debit 30 juta. Terus utang usaha langsung saja ditulis karena tidak ada di penyesuaian. Yang ini ditulisnya di kredit 35 juta. Yang modal tuan danar sama seperti utang usaha di kredit 51.600.000. Yang prepe sama seperti kas dan piutang ditulis di debit 1 juta. Pendapatan jasa ditulis di kredit 32.400.000 sama seperti utang usaha. Selanjutnya, beban gaji, neraca saldo di debit dan penyesuaian di debit kita tambahkan 2 juta ditambah 550.000 yaitu 2.550.000. Dan seterusnya sampai ke utang gaji. Setelah selesai dijumlahkan. Seperti ini. Setelah itu masuk ke tahap 4, yaitu mengisi kolom laba rugi. Kolom laba rugi hanya diisi oleh akun pendapatan dan beban dari kolom neraca saldo disesuaikan. Pertama, pendapatan jasa dikredit sebesar 32.400.000. Kedua, beban gaji sebesar 3.350.000 di debit. Semua beban ditulis di sebelah debit. Ketiga, beban sewa sebesar 10 juta. Keempat, beban listrik, air, dan telepon sebesar 750.000. Kelima, beban asuransi sebesar 600.000. Keenam, beban perlengkapan sebesar 3.390.000. Dan terakhir, beban penyusutan peralatan sebesar 2.250.000. Kemudian, jumlahkan terlebih dahulu bagian debit yaitu sebesar 22.940.000. Lalu sebelah kredit yaitu sebesar 32.400.000. Setelah itu, mengisi tahap yang terakhir, yaitu kelima, kolom neraca. Kolom neraca diisi oleh akun-akun yang tidak ada dalam laba rugi,
seperti kas sebesar 38.500.000 di sebelah debit. Lalu piutang usaha sebesar 10.900.000 di sebelah debit. Dan seterusnya sampai ke utang gaji. Setelah diisi semua, lalu jumlahkan. Sebelah debit yaitu 98.860.000 dan sebelah kredit yaitu sebesar 89.400.000. Setelah semua transaksi dimasukkan ke dalam neraca lajur, kita akan mencari laba atau ruginya. Di kolom laba rugi, yaitu kita jumlahkan kredit dan debit. 32.400.000 dikurangi 22.940.000, yaitu 9.460.000. Karena yang paling besar kredit, jadi hasilnya laba bersih. Kita tulis di sini laba bersih. Di kolom neraca dikurangi 98.860.000 dikurangi 89.400.000. Hasilnya 9.460.000 dari kelompok 4 sama dengan laba rugi. Di sebelah bawah sini kita tulis yang paling besar dari kolom laba rugi yaitu 32.400.000. Di kolom neraca yang paling besar yaitu 98.860.000. Setelah semua kolom diisi seperti ini, neraca lajur sudah selesai dikerjakan. Sekian penjelasan tentang neraca lajur atau worksheet dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.